Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penelitian sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki ke materi kita mengenai penelitian sosial. Nah, apakah yang kalian ketahui mengenai penelitian? Apakah kamu tahu arti dari penelitian? Nah, kita akan menjawabnya. Penelitian adalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, itu merupakan pengertian dari penelitian sosial. Nah, kenapa sih harus ada penelitian? Apa sih kegunaan dari penelitian? Nah, kegunaan penelitian ialah memperkuat ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi nak, ketika kita melakukan sebuah penelitian, maka kita membutuhkan yang namanya pengetahuan terlebih dahulu, pengetahuan terdahulu, ya kan? Nah, kemudian hasilnya nanti akan memperkuat ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita sudah memperkuat, ternyata kita menemukan ilmu baru, maka yang kedua, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini kegunaan dari penelitian. Kemudian, nah, ketika kita juga melakukan penelitian, harus memenuhi beberapa syarat. Nah, syarat penelitian itu ada 3. Yang pertama ialah sistematis. Nah, maksudnya sistematis ini apa? Nah, dalam melakukan penelitian, kita harus melakukannya secara tersusun melalui langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tidak boleh secara sembarangan. Misalnya nih, kita melakukan langkah 1 dulu, kemudian kita melakukan langkah 3, baru kita melakukan langkah 2. Tidak boleh. Kenapa? Itu tidak tersusun secara sistematis. Nah, yang kedua, yaitu terencana. Nah, dalam melakukan penelitian, kita juga harus memiliki rencana-rencana lebih dahulu. Agar apa? Penelitian kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jangan pula kita belum ada rencana, kita langsung melakukan penelitian, yang ada nanti penelitian kita ini menjadi penelitian yang tidak bagus atau penelitian yang abal-abal gitu, ya kan? Nah, maka sebelum melakukan penelitian, kita harus melakukan perencanaan. Nah, biasanya kita sebut dengan proposal penelitian. Nah, yang ketiga ialah dalam melakukan penelitian ini kita harus mengikuti prosedur ilmiahnya. Jadi nggak sembarangan kita ketika melakukan penelitian sosial. Ada tata caranya, ada peraturan-peraturannya dalam melakukan penelitian sosial. Nah, itu merupakan 3 syarat dalam melakukan penelitian sosial. Nah, kemudian ketika kita melakukan penelitian, kita sebagai seorang peneliti juga dituntut untuk bisa memiliki cara berpikir. Cara berpikir seorang peneliti. Nah, seperti apa? Nah, yang pertama ialah skeptis. Nah, seorang peneliti ini harus memiliki cara berpikir skeptis. Maksudnya ialah dalam melakukan penelitian itu kita harus mempunyai bukti-buktinya. Jadi ketika nanti ada seseorang yang mempertanyakan mengenai penelitian kita dapat memberikan jawaban berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi penelitian kita bukan penelitian sembarangan. Oke ya? Kemudian yang kedua yaitu analisis. Nah, ketika kita menjelaskan, kita harus menganalisis. Kita harus memberikan analisisnya mengenai permasalahan tersebut sehingga kita nanti bisa mendapatkan yang namanya solusinya. Nah, yang ketiga ialah kritis. Jadi kalau seandainya nanti banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, kita mampu menanggapi pertanyaan tersebut dengan kritis, dengan menjawab seperti apa adanya, seperti yang ada di lapangan. Nah, ini maksud yang keempat,
yaitu jujur. Jadi apapun hasilnya dalam penelitian kita harus bersikap jujur. Oke ya. Nah, yang terakhir ialah terbuka. Nah, maksud dari terbuka ialah kita tidak boleh menutupi jawaban sesuai dengan apa-apa yang ada pada penelitian kita. Oke, ini merupakan cara berpikir seorang peneliti. Kemudian, selain cara berpikir, kita juga harus mempunyai sikap. Nah, sikap seorang peneliti ini harus ada 3. Yang pertama ialah objektif. Jadi, seorang peneliti ini harus bersikap objektif. Dia nggak boleh berat sebelah, dia nggak boleh timpang. Supaya apa? Supaya tidak ada yang merasa tidak adil. Jadi kita harus mampu berperilaku adil supaya penelitian kita ini tidak ada permasalahannya. Oke ya. Kemudian yang kedua ialah kompeten. Nah, kalau kita melakukan sebuah penelitian, kita harus kompeten di dalamnya. Maksudnya kompeten ini adalah paham. Dia mengerti. Bukan sembarangan melakukan penelitian saja. Nah, yang ketiga ialah faktual. Nah, faktual ini berdasarkan fakta-fakta yang ada pada masyarakat. Kita nggak boleh melakukan penelitian berdasarkan katanya, dan katanya. Nah, ini merupakan sikap seorang peneliti. Oke ya, nah itu pembahasan awalnya. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah jenis-jenis penelitian. Kalau kita membahas jenis-jenis penelitian, nah ini banyak jenisnya. Nah, pertama berdasarkan tujuannya. Yang kedua berdasarkan metodenya. Yang ketiga berdasarkan cara pemberian informasi. Yang keempat berdasarkan data yang dikumpulkan. Dan yang kelima berdasarkan tempat pelaksanaannya. Nah, ini terbagi lagi. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ialah berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan tujuannya, penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah penelitian dasar. Yang kedua ialah penelitian terapan. Nah, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan oleh orang yang baru belajar, atau kita sering sebut dengan penelitian oleh orang awam. Nah, contohnya kita sekarang ini sedang belajar mengenai penelitian dasar. Kemudian nanti kita praktekkan. Nah, penelitian kita itu disebut dengan penelitian dasar. Nah, kemudian yang kedua ialah penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini ialah penelitian yang benar-benar dilakukan oleh para ahli sebagai terapan ilmunya untuk bisa mendapatkan kegunaan penelitian tadi. Yaitu untuk apa? Untuk memperkuat ilmu pengetahuan dan untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu ialah berdasarkan tujuannya. Yang kedua ialah berdasarkan metodenya. Nah, kalau berdasarkan metodenya terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ialah historik. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian historik? Nah, penelitian historik ialah penelitian yang dilakukan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, ini berarti penelitiannya berdasarkan sejarah. Nah, ini yang kita sebut dengan penelitian historik. Kemudian yang kedua ialah penelitian survei. Nah, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket dan kuesioner untuk mencari informasi. Nah, caranya berarti kita turun ke lapangan, kemudian kita menyebarkan angket dan kuesioner. Nah, yang ketiga ialah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang bertujuan untuk merekayasa dan mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan. Nah, biasanya penelitian eksperimen ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di sains. Nah, atau anak-anak IPA. Nah, biasanya mereka melakukan penelitian eksperimen. Contoh misalnya dalam pelajaran biologi, ada dia menggunakan hewan misalnya, ikan, kemudian dibelah ikannya, kemudian mereka melakukan eksperimen terhadap ikan tersebut. Nah, inilah disebut dengan penelitian eksperimen. Nah, yang keempat ialah observasi. Nah, observasi ialah penelitian dilakukan pada lapangan yang melihat secara langsung, dan dalam penelitian observasi ini
untuk bisa mempertajam dari jawaban-jawaban yang ada. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung di lapangan. Oke, inilah yang disebut dengan penelitian observasi. Nah, merupakan penelitian berdasarkan dari metodenya. Kemudian yang ketiga ialah penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Nah, kalau taraf pemberian informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah eksploratif. Nah, penelitian eksploratif ini ialah penelitian yang dilakukan untuk mencari hal-hal yang baru, untuk menciptakan teori-teori baru. Nah, ini disebut dengan kita sebut dengan penelitian eksploratif. Kemudian yang kedua ialah penelitian deskriptif. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif? Penelitian deskriptif adalah penelitian mengenai gambaran lebih detail. Jadi kalau tadi kita pertama dalam taraf pemberian informasi, yang pertama kita melakukan penelitian explore, hal baru. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian explore, tahapan selanjutnya ialah tadi deskriptif. Jadi kita sudah memberikan gambarannya. Kalau hal baru tadi tentang apa dan siapa. Nah, untuk deskriptif ini bagaimana? Mengapa? Nah, sedangkan untuk eksplanasi, yang ketiga ialah eksplanasi, yaitu penelitian mengenai penjelasan. Mengapa? Nah, itu masuk ke dalam penjelasannya. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan taraf informasi ada 3. Yang pertama adalah eksploratif, mengenai hal-hal baru. Kemudian yang kedua adalah deskriptif, mencari gambaran atau lebih detail, gambaran lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah eksplanasi, yaitu menjelaskan. Nah, itu merupakan berdasarkan taraf pemberian informasi. Nah, yang keempat ialah berdasarkan data yang dikumpulkan. Kalau berdasarkan data yang dikumpulkan ada 2. Yang pertama ialah kuantitatif, yang kedua ialah kualitatif. Nah, inilah yang sering kita lakukan untuk melakukan penelitian. Nah, biasanya juga dalam melakukan skripsi mahasiswa itu ada 2 ini saja yang sering digunakan, yaitu kualitatif dengan kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ialah penelitian yang analisisnya berupa angka, sedangkan kualitatif analisisnya berupa data atau kata. Nah, ini merupakan berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, yang terakhir ialah berdasarkan tempat pelaksanaannya. Ada 3. Yang pertama ialah laboratorium. Nah, penelitian laboratorium ini biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang berada pada saintek. Nah, melakukan penelitiannya di laboratorium. Nah, kemudian yang kedua ialah penelitian lapangan. Nah, kalau penelitian lapangan lebih sering dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di Soshum. Nah, jadi secara langsung mereka turun ke lapangan untuk mencari informasi, untuk mencari jawaban dari penelitian yang mereka buat. Dan yang ketiga ialah keperpustakaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang mungkin penelitiannya tidak bisa dilakukan di lapangan. Saya contohkan misalnya nih penelitian histori, kemudian untuk jurusan hubungan internasional, yang nggak mungkin lah dia melakukan penelitiannya, misalnya nih hubungan antara Amerika dengan Indonesia, harus pulang pergi ke Amerika ke Indonesia. Jadi mereka menggunakan yang namanya perpustakaan, menggunakan berbagai media, jurnal, menggunakan berbagai buku, e-book dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian mereka. Nah, inilah yang disebut dengan penelitian perpustakaan. Cukup sekian pembahasan kita pada minggu ini mengenai penelitian sosial. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.